Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah logika matematika dengan materi graf ya. Jadi graf ini sebenarnya untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Nah, gambar berikut adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan jumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya bentuknya graf ya. Jadi nanti kita akan kenal apa yang namanya simpul ya, seperti Pemalang, Tegal ini adalah simpul ya, titik. Sedangkan Brebes dan Tegal ini adalah sebuah jalur di situ ya. Nah, itu kita sebut dengan sisi ya. Jadi untuk berpindah dari satu simpul ke simpul yang lainnya, kita bisa memanfaatkan sisi-sisi itu. Gitu. Jadi kalau di kenyataannya ya mungkin di peta gitu ya, kita bisa pakai jalan raya nih dari Solo, misalkan kita mau ke Rembang, nah kita bisa melalui Sragen, Blora ke Rembang, atau kita melalui Purwodadi dulu, Purwodadi, Kudus, baru sampai ke Rembang. Atau bisa juga dari Solo menuju Purwodadi, Purwodadi ke Blora, Blora ke Rembang, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini pertama kali itu ditemukan oleh Königsberg ya, di masalah jembatan Königsberg waktu itu. Jadi ini jembatannya seperti ini ya. Dimana kalau kita lihat ini jembatan yang menghubungkan antar satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di situ permasalahannya adalah apakah bisa kita melalui setiap jembatan itu tepat sekali ya, kita lalui sekali dan kembali lagi ke jembatan yang sama gitu, tanpa harus melewati dua kali gitu, kembali ke tempat yang sama tanpa harus melewati jembatan dua kali. Nah, untuk menjawab itu maka direpresentasikan menjadi sebuah graf. Ada terminologi namanya simpul atau vertex. Ini menyatakan daratan. Kalau di sini daratannya ini ya C. Kalau kita gambarkan jadi sebuah simpul atau titik. Ya, tadi seperti kota-kota ya, kota Solo, Rembang, Blora gitu. Nah, sedangkan busur ya, busur itu adalah jembatannya yang menghubungkan. Kalau saya mau dari C ke A itu saya bisa melalui dua buah jembatan ini kan, itu jembatan di sisi kiri yang ini C dan A, itu sisi kiri ya, busurnya, atau sisi kanan ya, C dan A nya kita bisa pakai ini yang sisi kanan, seperti itu. Jadi ada dua terminologi, simpul dan busur ya, simpul atau vertex, busur atau edge. Nah, Euler mengungkapkan bahwa tidak mungkin ya seseorang itu bisa berjalan melewati tadi ya jembatan itu tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Kenapa? Karena hal ini disebabkan pada graf model jembatan Königsberg itu tidak semua simpul berderajat genap ya. Kalau kita lihat ya, nanti derajat itu apa? Derajat itu adalah ini ya, jumlah busur yang ada pada simpul itu. Misalkan kalau C ini kan jumlah busurnya 3 ya. Kalau D ini juga 3, A ini ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, A ada 5, B-nya ada 3 dan sebagainya. Jadi karena tidak semua simpulnya berderajat genap, maka tidak mungkin jembatan itu bisa dilalui seseorang sekali saja untuk dari suatu tempat menuju kembali ke tempat itu, tidak mungkin ya. Nah, ini tadi jadi didefinisikan bahwa graf itu adalah kumpulan atau pasangan himpunan vertex dan X, yaitu simpul dan sisi. G untuk menunjukkan graf, V besar ini untuk menunjukkan vertex atau simpul, H E D G E gitu ya. E ini untuk menunjukkan sisi ya, himpunan busur atau sisi. Nah, sehingga V-nya ini jadi dia adalah himpunan simpulnya nih. V1, V2 sampai Vn, jumlah n buah simpul. E-nya itu adalah himpunan sisi. Jadi E1, E2 sampai En ya, n buah sisi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nilai G1 adalah sebuah graf dengan ya V-nya tadi adalah vertex atau simpul. Himpunannya apa saja? 1, 2, 3 dan 4. Dan E ini adalah sisinya ya. Sisinya itu 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4 dan 3 ke 4.
Atau bisa juga untuk mempermudah ya, kita bisa menuliskan E-nya itu, sisinya itu langsung pada busurnya. Untuk E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 seperti itu. Vertexnya sisinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, maka edge-nya itulah sisinya tadi yang menghubungkan dua buah simpul. Jadi dari E1 ya, E1 itu berarti 1 ke 2, E2-nya itu dari 2 ke 3 dan seterusnya ya. Atau bisa kita tulis menjadi pasangan simpulnya, pasangan sisinya saja. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 seperti itu. Boleh ya. Ini boleh, sini juga boleh. Nah, ini ada contoh graf yang lain yaitu graf 3 ya. Berarti vertexnya adalah 1, 2, 3, 4, di mana edge-nya ini sisinya adalah 1 ke 2, E1, E2 adalah 2 ke 3, E3 adalah 1 ke 3, E4 adalah 1 ke 3 dan sebagainya. Bagaimana kalau E8? E8 ya berarti 3 ke 3 ya. Ini namanya gelang ya. Jadi gelang. Kembali ke dia sendiri. Nah, pada G2, sisi E3, 1 dan 3 dan sisi E4 dinamakan sisi ganda. Kalau kita lihat, untuk menuju 1 ke 3 itu bisa punya dua jembatan atau dua sisi ya. Bisa yang kiri E3 atau pakai E4. Nah, karena dia punya dua ini, maka itulah disebut dengan sisi ganda. Kenapa? Karena dia menghubungkan simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan 3. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda, maka bisa kita lihat pertama adalah graf sederhana, di mana tidak punya sisi ganda ya. Seperti ini, graf sederhana. Satu lagi adalah graf tidak sederhana, di mana graf itu punya sisi ganda ya, atau gelang ya, punya sisi ganda atau gelang. Yang ini tadi tidak punya gelang atau sisi ganda ya. Pokoknya dilihat dari ada tidaknya gelang atau sisi ganda, ada dua tadi ya. Graf sederhana itu tidak punya sisi ganda atau gelang. Sedangkan kalau graf tidak sederhana itu punya sisi ganda atau gelang. Atau kedua-duanya ya. Sisi ganda dan gelang. Nah, kalau orientasi arah ya, ada dua juga. Graf tak berarah ya, ini tidak berarah nih. Ada lagi, satu lagi adalah graf berarah. Nah, kalau graf berarah itu kita harus gambarkan arahnya dari 3 ke 1. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau graf berarah itu misalkan buat one way ya, satu arah saja. Misalnya kita di mana menuju suatu kota gitu. Nah, di situ ada perkampungan kecil. Nah, di situ ada jalan, tetapi jalannya satu arah. Nah, maka kita bisa gambarkan dia dengan graf berarah. Kalau graf berarah seperti ini, berarti saya tidak bisa menuju 1 ke 3 ya. Yang ada jalannya itu hanya bisa dilewati dari 3 ke 1. Kalau 1 ke 3 dia tidak ada jalannya, kira-kira gitu. Nah, ini kalau graf ganda berarah juga seperti ini dari 3 ke 4, 4 ke 3, yaitu ganda berarah. Nah, ketetanggaan ya. Dua buah simpul itu dikatakan bertetangga apabila keduanya ini terhubung langsung ya, terhubung langsung semuanya ya. Misalkan simpul 1 itu bertetangga dengan 2 dan 3 ya, karena dia terhubung langsung. Sedangkan simpul 1 itu tidak bertetangga dengan simpul 4, tidak ya, karena dia tidak bertetangga. Kalau bersisian bagaimana? Nah, bersisian untuk sembarang sisi ya, sembarang sisi. Bersisian itu jika E itu menghubungkan simpul dan simpul. Misalkan sisi 23 ya, sisi 23. Ini bersisian dengan simpul 2 dan 3. Kalau tadi ketetangga ya, simpulnya itu bertetangga. Tapi kalau ini sisinya bersisian. Nah, bersisian dengan simpul mana? Jadi kalau sisi bersisian, kalau simpul tadi bertetangga. Ada yang namanya simpul terkecil, yaitu simpul yang tidak punya sisi ya, seperti ini, angka 5 ini. Dan graf kosong itu kalau dia tidak punya busur ya, tidak punya busur. Nah, ada yang namanya derajat itu apa? Jumlah sisi ya, jumlah sisi yang bersisian dengan simpul ya. Contoh, kalau derajat yang 1 ini berarti jumlahnya adalah 2 ya,
dua buah sisi yang bersisian. Kalau 4 ini 2, kalau 2 ya, derajatnya simpul 2 3 ya. Jumlah sisi yang bersisian dengan 2 itu adalah 3. Oke, nah ini persisian kalau D1, nah ini dia bersisian dengan E2, E1 dan E3 ya. Ada 3 derajatnya dan punya sisi ganda ya. Sisi ganda dengan 2 ya. D4 D3, kalau 3 ini punya 1 2 3 4. Nah, kalau gelang ya, kalau bentuknya gelang itu kita hitung 2 ya. Karena 1 keluar, kembali lagi dan masuk. Jadi simpul ini yang 3 ini dia punya 4 derajat. 1 2 3 dan 4. Sedangkan ini kalau 5 karena dia simpul terpencil maka dia tidak punya derajat 0. D4 itu hanya 1 ya. Kalau 1 ini disebut dengan simpul anting-anting. Nah, kalau graf berarah itu kita pisahkan ya, ada D-in itu derajat masuk, D-out untuk derajat keluar. Jadi total derajatnya itu adalah jumlah derajat yang masuk ditambah derajat yang keluar. Misalkan ini ya, D-in dari simpul 1 berarti in-nya adalah 3 ya, 1 dan dari 2 ya, 2. Ada 2 buah D-in dan 1 buah D-out. Sehingga kalau totalnya derajat yang 1 ini ada 3. Seperti itu. Nah, ini lema jabat tangan ya. Lema jabat tangan itu mensyaratkan gini, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf itu adalah genap, yaitu 2 kali jumlah busur pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G-nya adalah himpunan vertex dan edge, maka jumlah ininya ya, jumlah simpulnya itu 2 kali jumlah busurnya. Jadi 2 kali edge. 2 kali edge itu adalah jumlah simpul pada suatu graf. Jumlah derajat ya, maksudnya jumlah derajatnya. Derajatnya itu adalah 2 kali sisinya itu, jumlah sisinya. Lema jabat tangan ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita punya graf seperti ini, ada 1, 2, 3, 4. Maka lema jabat tangannya yaitu jumlah derajat semua simpulnya adalah 2 kali jumlah busurnya. Busurnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah busur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, 4 ke 3. Sehingga total derajatnya itu pasti 2 kalinya. 2 kali 5 jadi 10. Dapat dari mana ya? Karena tiap ini pasti dihitung 2 kali ya. Jadi untuk derajat yang pertama ya, untuk simpul 1 itu akan dihitung dari 1 ke 2 sekali. Kalau 2 ke 1 ini pasti akan dihitung lagi. Sehingga jumlah totalnya adalah sisinya berapa dikali 2. Ini untuk lema jabat tangan ya. Nah, kalau ini juga sama ya, sisinya berapa? Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka jumlah busurnya adalah jumlah derajatnya adalah 2 kali jumlah busur, yaitu 10. Kalau kita lihat ya, untuk derajat 1 ini kan 3 ya. 3, derajat 2 nya ini adalah 3, dan ditambah derajat 3 nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 6 tambah 4, 10. Seperti itu. Jumlah busurnya kalau kita pakai lema jabat tangan berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini jumlah busurnya dihitung sekali ya. Jadi yang gelang kita hitungnya jumlah busurnya sekali karena muter ya. Sehingga 2 kali 5, 10. Nah, ini nanti aja ya, kita bahas di sesi sinkron. Terminologi graf lintasan ya. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal ke simpul tujuan di dalam graf adalah barisan berselang-seling simpul dan sisi yang terbentuk ya. Itu disebut lintasan. Sedemikian sehingga ya V0, V1, ya, E1 itu adalah dari vertex 0 ke vertex 1, E2 adalah dari vertex 1 ke vertex 2 dan sebagainya. Kita lihat ya. Contoh G1 ya itu punya lintasan 1, 2, 4, 3,
ya. Jadi lintasan dengan barisan sisi 1 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi pada lintasan tersebut. Jadi lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Jadi lintasan adalah simpul dan sisi yang dilalui di dalam lintasan. Sebuah lintasan dikatakan sederhana jika semua simpulnya itu berbeda. Setiap sisi dilalui hanya satu kali. Sisinya dilalui satu kali. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan lintasan tertutup. Lintasan yang tidak berawal dengan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan lintasan terbuka. Jadi intinya ini, kalau lintasan sederhana adalah jika semua simpulnya itu berbeda ya. Semua simpulnya berbeda, jadi dia dilalui sekali. Nah, ini contoh ya. Pada G1 ya, graf 1 kita lihat 1, 2, 4, 3 itu adalah lintasan sederhana terbuka karena tidak kembali lagi ya. Dimana setiap simpulnya itu dilalui satu kali. 1, 2, 4, 3. Yang kita lihat adalah simpulnya sudah dilalui satu kali. Sedangkan ini ya, 1 G1 ya, atau bisa 1, 2, 4, 3, 1. Nah, lintasan tertutup. Kenapa? Karena dia kembali lagi ya. Lintasan tertutup tadi dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2. Nah, lintasan sederhana juga dia karena sisinya dilalui sekali tetapi tidak tertutup ya, karena dia tidak kembali ke simpul yang sama ya. Nanti kita lihat di sini, ini kan dia kembali ke satu. Kalau ini dia tidak kembali ke simpul yang sama. Nah, sedangkan kalau sirkuit, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit. Berarti kalau ini tadi, lintasan tadi sebenarnya tidak kembali ke simpul yang sama ya. Tapi sisinya ya, dia hanya konsentrasi ke sisinya dilalui satu kali. Nah, kalau sirkuit tadi simpul yang sama. Nah, misalkan ini G1, 1, 2, 3, dan 1 adalah sebuah sirkuit karena dia kembali ke sisi yang simbol yang sama, yaitu 1 ya, simbol 1. Panjang sirkuitnya adalah jumlah sisinya. Misalkan 1, 2, 3, 1. Nah, itu panjangnya adalah 3 ya. Seperti itu. Ya, ini subgraf ya. Subgraf ini adalah sebuah graf di mana dia adalah himpunan bagian dari V. Jadi dia seperti subsetnya, seperti itulah ya. Nah, sedangkan kalau komplement itu adalah yang melengkapinya. Kita lihat ya. Jadi kalau saya punya graf G1, ini sebenarnya bisa kita pecah menjadi dua buah subgraf ya. Pertama adalah subgraf G1. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 5 seperti ini. Dan komplemennya yang melengkapi sehingga kalau dua upagraf ini kita gabungkan itu menjadi graf yang sama. Nah, itu disebut dengan subgraf dan komplement. Nah, ini subgraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Nah, disebut dengan subgraf rentang kalau subgrafnya itu semua simpulnya ada ya. Kalau di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 lengkap. Kalau ini tadi ini tidak lengkap ya, maka ini bukan disebut dengan subgraf rentang. Seperti itu. Nah, cutset ini adalah himpunan sisi yang apabila kita buang maka G ini jadi tidak terhubung. Itu namanya subset. Kalau kita buang maka sisinya jadi tidak terhubung. Nah, kuncinya itu kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan ya, kalau kita punya graf seperti ini, 1, 2, 1, 5, ada 3, 5, dan 3, 4 ya. Himpunan 1, 2, 2, 5
disebut cut-set ya, 1, 2, 5. Kenapa? Karena kalau ini dihilangkan ya, maka kedua graf ini akan jadi tidak terhubung seperti itu. Sama ini kalau 15 dan ini 35 ya, 15, 35, 12 dan 34. Nah ini kalau kita hilangkan jadi tidak terhubung. 1, 2, 25, 45, 1, 2, 25, 45. Ini bukan cut-set ya, 1, 2, 25, 45. Sebab himpunan bagiannya 1, 2, dan 25 adalah cut-set. Jadi cut-set itu benar-benar yang paling kecil ya. Paling kecil kalau kita hilangkan maka dia terputus itu grafnya. Nah kalau graf berbobot, ini ada bobotnya ya, gampangannya ini ada bobotnya. Ada yang namanya lintasan sirkuit Euler ya. Ini tadi ya, kalau kita masih ingat Euler tadi kan yang menemukan bahwa tidak mungkin dia akan kembali ke sisi awal kalau jumlah ininya tidak genap ya. Nah, maka lintasan dan sirkuit. Kalau lintasan Euler itu berarti lintasan yang mempunyai masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Lintasan sisinya itu tepat satu kali. Kalau sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut dengan semi Euler. Jadi kalau dia punya sirkuit itu namanya Euler. Kalau dia hanya lintasan ya, maka dia semi Euler. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika ya terhubung dan dia ini ya, cirinya adalah punya dua buah simpul berderajat ganjil ya, punya dua simpul berderajat ganjil atau setiap simpulnya itu derajatnya genap. Graf G itu tidak memiliki sirkuit Euler ya. Graf tidak berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpulnya itu derajatnya genap. Jadi kalau dia punya sirkuit Euler, artinya dia kembali lagi ke titik awal itu sirkuit dan melewati sisinya tepat sekali disebut dengan sirkuit Euler itu jika jumlah derajatnya genap ya. Setiap simpulnya itu kalau dijumlahkan derajatnya genap. Jadi kalau lintasan tadi syaratnya dia terhubung punya dua simpul derajat ganjil atau setiap simpulnya berderajat genap. Contoh ya, misalnya ada graf seperti ini 1, 2, 3, 4. Tentukan lintasan Eulernya ya, lintasan Euler. Kita lihat lagi, lintasan Euler itu syaratnya adalah melalui masing-masing sisi tepat satu kali. Melalui sisinya masing-masing tepat satu kali. Solusinya gimana? Pertama bisa ini ya, 3 ke 1, 3, 1 ya, 2, 3, 4, 1 ya. Kita perhatikan sisinya ya. Kalau Euler itu sisinya ya. Sisinya harus tepat sekali. Jadi kalau 3 ke 1 ya, ini sisi ini sudah, 1 ke 2 sisi ini juga sudah, 2 ke 3 sisi ini sudah, 3 ke 4 sisi ini sudah, 4 ke 1. Nah, seperti ini ya, lintasan. Tidak harus kembali ke titik awal. Atau solusi berikutnya 1, 3, 2, 1, 4, 3. Nah, seperti itu ya. Itu juga bisa. Sehingga dia disebut lintasan karena ya tadi, jadi dia punya dua buah simpul derajat ganjil atau setiap simpulnya genap. Jadi dia punya dua buah simpul derajatnya ganjil ya. Kalau kita lihat ada 1 dan 3. Ini punya dua simpul derajatnya ganjil. Maka dia lintasan Euler. Nah, kalau ini tentukan sirkuit Euler ya. Sirkuit Euler ini dia harus kembali ke simpul awal ya. Solusi ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 5 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 1 ya. Jadi kalau Euler itu kita hanya lihat sisinya ya, walaupun simpulnya mungkin akan dilewati lebih dari sekali, tapi sisinya itu dilewati sekali. Itu cukup untuk dia menunjukkan bahwa sirkuit Euler.
Jadi ini kalau kita lihat ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, seperti itu, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 1. Ya, seperti itu. Catatannya pas setiap simpulnya genap. Kita lihat ini genap, 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 genap. Maka dia circuit dealer. Nah, itu aja tuh gampangannya. Dia circuit dealer. Nah, ini latihan soal nanti saja. Nah, bagaimana kalau Hamilton? Kalau Hamilton itu kita konsentrasinya ke simple ya. Simpulnya tepat sekali. Kalau Euler tadi itu Euler sisi ya. Lersi ya, Euler sisi. Hamilton itu berarti simpul. Ya. UC ya, Euler sisi. Kita ingat saja Euler sisi berarti kalau Hamilton itu simpul. Maksudnya apa? UC itu Euler sisi itu sisinya tepat sekali. Kalau Hamilton itu simpulnya tepat sekali. Nah, kita lihat ya. Seperti ini. Nah, lintasan Hamilton. Kita konsentrasinya ke simpul ya. Berarti ini 3 ya, 3, 2, 1, 4. Sisinya tepat dilalui satu kali. Walaupun ada yang tidak dilalui sisinya. Simpulnya tepat sekali ya, simpul ya. Simpulnya tepat sekali. UC, Euler sisi, Hamilton, simpul ya. Ini lintasan ya, 3, 2, 1, 4. Nah, B itu sirkuit, dia punya sirkuit. Jadi contoh ya, 1, 2, 3, 4, 1 ya, kembali ke simpul awal ya. Semua simpul dilalui tepat sekali kecuali simpul awal. Nah, kalau yang C ini tidak punya lintasan maupun sirkuit ya. Kenapa? Ya karena pasti dilalui lebih dari sekali. 1 ke 4, 4 ke 2, begitu mau ke 3 dia harus balik lagi kan. 2 ke 4, 4 ke 3. Seperti itu. Nah, ini tentukan lintasan sirkuit Hamilton. Nah, ini nanti pada sesi sinkron saja ya. Saya pikir itu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.